Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu bahasa Indonesia kita semua, Ibu Nur Ilmi, SPD, MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Falyadi Praitno dengan NIM 25100150107. Di sini saya akan membawakan pidato yang berfokus di longevity medicine, terutamanya di lifestyle. Beberapa banyak dari kita yang kenal seseorang, mungkin orang tua, paman, tante, kakek, nenek, tetangga, yang usianya tidak terlalu tua, namun sudah harus minum obat setiap hari, darah tinggi, kolesterol, gula, jantung. Kalau kita bilang, ya sudahlah, nasib usia bertambah. Pertanyaan saya satu, apakah benar sakit di usia tua itu takdir? Atau sebenarnya ada yang bisa kita lakukan jauh sebelum sakit itu datang? Disinilah kita memulai paradigma longevity medicine. Hadirin yang berbahagia, teman-teman semua, selama ini kebanyakan dari kita berpikir bahwa kesehatan itu urusan rumah sakit. Kita periksa kalau sudah sakit, kita minum obat kalau sudah terdiagnosis. Ini yang disebut kedokteran model lama. Tunggu sakit, baru diobati. Tapi pikirkan, bukankah lebih baik jika kita bisa mencegah sakit sejak dini? Bukankah lebih baik jika kita tidak hanya panjang umur, tapi juga sehat selalu dan bugar sampai usia senja? Itulah yang sekarang disebut sebagai longevity medicine. Itu istilah kerennya, tapi sederhananya ilmu untuk memperlambat penuaan. Bukan supaya awet muda secara fisik, tapi supaya organ-organ di tubuh kita tetap bekerja baik lebih lama. Jadi kita bisa naik tangga tanpa ngos-ngosan di usia 70 tahun. Bisa main dengan cucu, bisa jalan-jalan tanpa tergantung dengan orang lain. Ilmu ini bukanlah ilmu sihir atau obat mahal yang hanya digunakan untuk orang kaya, bukan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penuaan yang cepat itu seperti mobil yang karatan. Karatan itu bisa memperlambat. Maka dari itu karatan ini perlu untuk diperlambat. Caranya bukan dengan ke bengkel mewah, tapi dengan caranya kita merawatnya setiap hari. Nah, inilah yang paling penting. Lifestyle longevity medicine adalah inti dari semua ini. Artinya, gaya hidup sehari-hari adalah obat terbaik kita. Apa buktinya? Para peneliti menemukan beberapa tempat di dunia yang penduduknya sangat panjang umurnya dan tetap sehat, seperti Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, dan Ikaria dari Yunani. Mereka tidak punya klinik kecantikan canggih atau suplemen mahal, tapi mereka punya kebiasaan sederhana. Yang pertama, makan makanan dari tumbuhan lebih banyak, daging sedikit, dan berhenti makan sebelum kenyang. Yang kedua, bergerak setiap hari. Bukan hanya dengan olahraga di gym, tapi dengan berkebun, berjalan kaki, melakukan pekerjaan rumah, seperti itu. Yang ketiga, punya teman dan keluarga yang saling mendukung, di mana kita saling tertawa bersama, dan juga berbagi cerita. Yang keempat, punya tujuan hidup. Seperti apa yang ingin dicapai besok, atau alasan untuk bangun pagi, sesederhana itu. Yang kelima, tidak stres berlebihan. Dan bahkan jika stres, mereka punya cara untuk tenang kembali. Luar biasanya, ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini benar-benar bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita dan memperlambat penuaan. Jadi, kita tidak perlu menunggu kaya raya untuk sehat. Kita hanya perlu mengubah sedikit demi sedikit
kebiasaan sehari-hari. Teman-teman yang saya cintai, tapi juga ibu, tentu kita tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, besok pagi coba kita jalan kaki 15 menit saja. Bukan naik motor, apalagi untuk jarak yang dekat. Terus ada juga kurangi gula dan makanan kemasan. Tambahkan sayur dan buah yang segar. Lalu contoh lainnya, cari satu kegiatan yang membuat kita bahagia dan merasa berarti di setiap harinya. Lalu yang terakhir, ini sangat penting untuk zaman sekarang, matikan gawai, handphone, atau alat elektronik apapun itu 1 jam saja sebelum tidur agar tidur kita lebih berkualitas. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang memulai. Karena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung tidak datang secara tiba-tiba. Ia datang setetes demi setetes dari kebiasaan buruk kita. Begitu pula kesehatan, ia akan tumbuh setetes demi setetes dari kebiasaan baik kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun penutup untuk mengingatkan kita semua. Ke pasar minggu naik sepeda, cakep. Beli sayur di tenda merah, cakep. Jaga tubuh sejak muda, cakep. Agar tua tetap bersemangat dan bergairah. Panjang umur bukanlah segalanya jika dihabiskan dengan sakit dan penyesalan. Maka dari itu, kita mulai dari hari ini dan diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan pastinya lebih bahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.